Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4. Jadi, di video kali ini kita akan mengeksplorasi konsep geometri seperti persegi, tiga, dan lingkaran yang ada pada batik atau kain tenun yang ada di desa Sukarara. Pengen tahu keseruan kita seperti apa? Yuk ikuti keseruannya selanjutnya. Ikuti semuanya. Desa Sukarara di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah adalah salah satu desa budaya otentik di Pulau Lombok. Begitu memasuki kawasan ini, kita akan langsung merasakan suasana tradisi yang masih terjaga kuat. Sukarara dikenal sebagai pusat kerajinan tenun suku Sasak, sebuah tempat di mana aktivitas menenun bukan sekedar pekerjaan, tetapi bagian dari identitas dan nafas kehidupan masyarakatnya. Desa Sukarara sering disebut sebagai jantungnya tenun tradisional Sasak, karena hampir setiap rumah di sini memiliki alat tenun dan menghasilkan karya dengan teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keindahan songket Sukarara telah membawa nama desa ini hingga ke panggung nasional dan internasional. Motif-motifnya dibuat dengan ketelitian tinggi, memadukan pola geometris khas Sasak dengan simbol-simbol budaya yang syarat makna. Kain-kain ini biasanya ditenun menggunakan benang katun dan sutra yang berkualitas, menghasilkan tekstur yang kaya dan warna-warna yang mencolok. Tidak hanya cantik, setiap kain songket menyimpan kisah dan filosofi, sehingga ketika kita memilikinya, kita sebenarnya sedang membawa pulang sepotong sejarah dan kebanggaan masyarakat lokal. Keunikan Sukarara juga terlihat dari tradisinya. Hampir setiap perempuan di desa ini diajarkan menenun sejak kecil. Kemahiran menenun bahkan menjadi tradisi penting sebelum seorang gadis dianggap siap menikah. Tradisi ini membuat keterampilan menenun tetap hidup dan terus berkembang, menjadikan Sukarara sebagai desa yang tidak hanya memamerkan budaya, tetapi benar-benar menjaganya dalam keseharian. Beberapa motif tenun songket Sasak yang populer dari desa ini dan menjadi fokus penelitian antara lain adalah motif Subhanallah, Keker, Jokowi, Komak, dan Bulan Bekurung. A few moments later. Berdasarkan pemaparan tentang desa Sukarara serta motif-motif yang sudah disebutkan tadi, selanjutnya kita akan menganalisis konsep geometri pada motif-motif tersebut. Ini adalah tenun Sukarara motif figuratif. Coba kita analisis secara visual pada kain tersebut. Di sini ada motif figuratif ya, tentunya ada manusia, dan juga di sini ada konsep geometri. Dapat kita lihat pada kain ini ada bidang geometri trapesium. Nah, dan itu sangat menarik teman-teman. Ini akan kita analisis pada video kali ini. Teman-teman, trapesium merupakan jajar genjang yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Ada beberapa macam trapesium. Yang pertama itu trapesium sama kaki. Kemudian yang kedua trapesium siku-siku. Kemudian yang ketiga ada trapesium sebarang. Nah, pada motif ini kita lihat ini berbentuk trapesium sama kaki. Nah, kemudian apa sih sifat-sifat trapesium sama kaki? Ada berapa sifatnya? Yang pertama, memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Nah, seperti pada kain ini, kita lihat bahwa sisi yang kiri kanan ini sama panjang, teman-teman. Kemudian yang kedua, dua sudut alas dan dua sudut sisi atas sama besar. Nah, dapat kita lihat di sudut yang di bawah, di antara alas sama perpotongan alas sama sisi di samping ini, kita lihat sudut yang di kanan. Kita sebut saja trapesium ABCD. Nah, di sini sudut A sama sudut B
ini sama besar teman-teman, serta sudut C sama sudut D sama besar ya. Kemudian sifat selanjutnya, sepasang diagonalnya sama panjang. Nah, diagonal dari trapesium ini sama panjang teman-teman. Nah, begitu sifat-sifat di trapesium. Kemudian ada teorema dari trapesium teman-teman. Adapun teorema yang pertama yaitu di sini, jika trapesium adalah sama kaki, maka sudut alas trapesium adalah kongruen. Nah, di sini kita akan coba buktikan teorema ini. Di sini diketahui trapesium sama kaki QRST dengan QR sejajar dengan ST dan QT kongruen dengan SR. Nah, akan coba dibuktikan bahwa sudut Q kongruen dengan sudut R. Di sini terlihat jelas bahwa di sini ada gambar trapesium QRST. Nah, kemudian akan dibuktikan pada tabel ini. Yang pertama, melalui S, gambar garis yang sejajar dengan QT melalui QR di titik P. Nah, akan dibuat garis yang sejajar dengan QT melalui titik S. Karena melalui titik tertentu, hanya satu garis yang dapat digambar yang sejajar dengan garis tertentu. Kemudian yang kedua, QR sejajar dengan ST. Nah, ini sudah diketahui pada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, QPST adalah jajar genjang. Nah, seperti kita tahu bahwa jajar genjang adalah segi 4 dengan dua pasang sisi yang sejajar. Bahwa pada langkah 1, QT itu sejajar dengan PS. Serta yang diketahui bahwa QR sejajar dengan TS. Itu alasannya. Kemudian yang keempat, QT kongruen dengan SP. Nah, sisi yang berlawanan pada jajar genjang itu kongruen. Kemudian yang kelima, QT kongruen dengan SR. Di sini diketahui ya. Kemudian yang keenam, SP kongruen dengan SR. Nah, sifat transitif kongruensi berdasarkan langkah 4 dan 5 ya. QT kongruen dengan SP dan QT kongruen dengan SR. Sehingga SP kongruen dengan SR. Kemudian yang ketujuh, sudut SPR kongruen dengan sudut R. Nah, jika dua sisi suatu segitiga kongruen, maka sudut-sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut kongruen. Nah, di sini dilihat pada gambar, terlihat segitiga ini segitiga sama kaki ya. Seperti diketahui bahwa segitiga sama kaki, dua sudutnya kongruen. Dua sudut alas kongruen. Nah, kemudian langkah ke-8, sudut Q kongruen dengan sudut SPR atau sudut Q kongruen dengan sudut P. Sudut yang sehadap. Nah, sudut itu sifat sudut sehadap. Kemudian yang 9, sudut Q kongruen dengan sudut R. Nah, di sini berdasarkan sifat transitif, berdasarkan langkah 7 dan 8. Sudut SPR kongruen dengan sudut R dan sudut Q kongruen dengan sudut SPR. Sehingga sudut R kongruen dengan sudut Q. Nah, jadinya terbukti bahwa jika trapesium ada sama kaki, maka sudut alas trapesium adalah kongruen. Nah, kemudian teorema yang kedua, jika sudut alas sebuah trapesium kongruen, maka trapesium tersebut sama kaki. Nah, ini teman-teman, teorema yang kedua ini merupakan kebalikan dari teorema yang pertama. Selanjutnya, teorema yang ketiga yaitu, jika trapesium adalah sama kaki, maka diagonal-diagonalnya kongruen. Oke, di sini kita akan coba buktikan. Di sini diketahui trapesium sama kaki ABCD dengan AB sejajar dengan CD dan DA kongruen dengan BC. Nah, di sini akan coba dibuktikan bahwa AC kongruen dengan BD atau diagonal AC kongruen dengan diagonal BD. Nah, di sini terlihat jelas juga trapesium ABCD akan dibuktikan pada tabel ini. Yang pertama, DA kongruen dengan BC. Nah, ini sudah diketahui. Dan yang kedua, ABCD trapesium sama kaki. Nah, sudah diketahui. Dan yang ketiga, sudut DAB kongruen dengan sudut CBA. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudut A kongruen dengan sudut B berdasarkan teorema yang pertama. Dan yang keempat, AB kongruen dengan AB. Nah, ini sifat reflektif kongruensi, bahwa AB kongruen dengan AB. Nah, kemudian yang kelima, segitiga DAB kongruen dengan segitiga
CBA berdasarkan teorema sisi sudut sisi pada langkah 1, langkah 3, dan langkah 4. Kemudian yang keenam, AC kongruen dengan BD. Nah, ini sisi yang bersesuaian berdasarkan langkah 5. Selanjutnya, teorema yang keempat, jika diagonal-diagonal dari trapesium kongruen, maka trapesium tersebut sama kaki. Ini kebalikan dari teorema yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan apakah sebuah persegi itu kongruen. Sebelum kita mulai membuktikan apakah sebuah persegi itu kongruen, kita pahami dulu apa itu kongruen. Nah, kongruen adalah kondisi ketika dua bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Jadi, bukan hanya mirip, tetapi benar-benar identik yang dimana sisi-sisinya sama panjang, sudut-sudutnya sama besar, dan kalau kita tumpuk satu di atas yang lain, mereka akan berimpit tepat tanpa ada yang tersisa. Itulah yang disebut kongruen dalam geometri. Nah, supaya suatu bangun bisa dikatakan kongruen, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat kongruensi itu adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Artinya, jika kita cocokkan sisi pada bangun pertama dengan sisi yang berada pada posisi yang sama di bangun kedua, maka panjangnya harus sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Jadi, sudut di posisi yang sama pada kedua bangun harus bernilai sama. Yang ketiga, urutan sisi dan sudutnya harus sesuai. Kita tidak boleh membandingkan sisi yang salah, Pak. Yang salah posisi, karena korespondensinya harus tepat. Nah, yang terakhir, jika digeser, diputar, lalu dicerminkan, kedua bangun bisa berimpit sempurna. Nah, kalau semua syarat tersebut terpenuhi, maka dua bangun itu bisa dikatakan kongruen. Sekarang kita masuk ke pembuktiannya pada persegi. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu persegi. Nah, persegi adalah bangun yang sangat teratur yang dimana 4 sisinya sama panjang dan 4 sudutnya semuanya 90 derajat. Karena sifatnya yang sangat simetris inilah, persegi menjadi contoh yang paling mudah untuk melihat kongruensi. Di sini saya mempunyai sebuah persegi, namanya persegi ABCD. Dan setiap sisinya berukuran 9 cm. Berarti panjang AB 9 cm, BC 9 cm, CD 9 cm, dan DA 9 cm. Kalau kita ukur panjang AB dan BC, hasilnya sama. BC dan CD juga sama, serta CD dan DA juga sama. Nah, jadi keempat sisi pada persegi ini kongruen satu sama lain karena memiliki panjang yang sama besar, yaitu 9 cm. Setelah itu, kita lihat sudutnya, yang dimana sudut A 90 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C juga 90 derajat, dan sudut D juga 90 derajat. Karena semua sudut sama besar, maka semua sudut pada persegi ini juga kongruen atau sama besar. Jadi, baik dari sisi maupun sudutnya, persegi ini memiliki bagian-bagian yang ukurannya itu sama persis. Nah, dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa persegi itu kongruen terhadap dirinya sendiri karena semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar, dan bentuknya sangat simetris. Maka persegi ini memiliki semua syarat kongruensi yang sudah saya sebutkan tadi. Itulah alasan kenapa persegi menjadi contoh bangun yang paling sederhana dan jelas untuk memahami konsep dari kongruen. Baik, saya Susialawati akan menjelaskan tentang segitiga apa yang kita temukan pada desa Sukarara itu. Nah, di sini kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih segitiga itu. Jadi, segitiga adalah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari 3 sisi dan 3 sudut. Nah, di mana segitiga memiliki beberapa jenis, yaitu di antara lain ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, dan ada segitiga sembarang.
Nah, di mana segitiga yang kita temukan pada desa Sukarara yaitu segitiga sama kaki, di mana kita temukan pada kain tenun. Nah, apa sih segitiga sama kaki itu? Jadi, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang, di mana kedua sisi yang sama panjang itu disebut dengan kaki, sedangkan sisi-sisi yang berbeda itu disebut dengan alas. Nah, adapun sifat-sifat segitiga sama kaki, yang pertama adalah dua sisi yang sama panjang atau disebut dengan kaki. Nah, kedua yaitu dua sudut alasnya sama besar. Dan yang ketiga yaitu garis tinggi yang ditarik dari puncak ke atas membagi alas menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, langsung saja kita akan membuktikan bahwa dia benar-benar segitiga sama kaki. Dimana di sini kita akan membuktikan dengan teorema Pitagoras. Di mana diketahui bahwa segitiga ABC dengan sisi AB sama dengan 5 cm, dengan sisi AC sama dengan 5 cm, dan sisi BC sama dengan 6 cm. Karena sisi AB sama dengan AC, maka jika kita tarik garis AD, terbentuk D adalah titik tengah BC, dan BD sama dengan DC sama dengan 6/2 sama dengan cm. Lalu segitiga ABC terbagi menjadi dua segitiga siku-siku, yaitu ABD dan ACD. Nah, selanjutnya kita ke rumus teorema Pitagoras, di mana rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan AD kuadrat plus BD kuadrat. Nah, di sini kita masukkan nilai AB dan nilai BD-nya, sehingga menghasilkan 5 kuadrat sama dengan AD kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, selanjutnya kita selesaikan kuadratnya sehingga menghasilkan 25 sama dengan AD kuadrat plus 9. Lalu kita pindahkan ruasnya sehingga menghasilkan AD kuadrat sama dengan 25 min 9. Lalu 25 min 9 sama dengan 16, sehingga AD kuadrat sama dengan 16. Lalu kita kehilangkan kuadratnya sehingga muncul akar, sehingga AD sama dengan akar 16, di mana akar 16 sama dengan 4, sehingga nilai AD sama dengan 4 cm. Selanjutnya, kita juga menerapkan teorema Pitagoras pada ACD, di mana segitiga ACD juga siku-siku di D. Nah, selanjutnya diketahui AC sama dengan 5 cm, DC sama dengan 3 cm, dan AD sama dengan 4 cm. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus teorema Pitagoras, di mana rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AD kuadrat plus DC kuadrat. Nah, di sini kita memasukkan nilai AC, AD, dan DC, sehingga menghasilkan 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Lalu menghasilkan 25 sama dengan 16 plus 9. Lalu hasil akhirnya yaitu 25 sama dengan 25. Nah, ini membuktikan bahwa kedua segitiga ABD dan ACD adalah kongruen, artinya sisi AB sama dengan AC benar-benar sama yaitu 5 cm, dan dengan sudut B sama dengan sudut C. Dan sifat-sifat ini hanya mungkin terjadi pada segitiga sama kaki. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari pembuktian tersebut, yaitu pembuktian teorema Pitagoras, menunjukkan bahwa segitiga dengan sisi kiri 5 cm dan sisi kanan 5 cm dan sisi bawah 6 cm merupakan segitiga sama kaki. Jadi, terbukti bahwa segitiga yang kita temukan pada kain tenun tersebut adalah segitiga sama kaki. Baik, saya Igusti Ayu Gatri Febranti Putri akan membuktikan apakah motif kain tenun ini termasuk ke dalam belah ketupat. Sebelum membuktikannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar bersisi 4 atau segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapannya juga sejajar, dan sudut yang berhadapan sama besar, tetapi bukan sudut siku-siku, dengan diagonal yang saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Kemudian, setelah kita mengetahui pengertian belah ketupat, sekarang kita akan membuktikan apakah motif kain tenun ini termasuk belah ketupat.
Untuk membuktikannya, di sini saya membuktikan menggunakan 3 pembuktian. Yang pertama, melalui definisi belah ketupat, di mana definisi belah ketupat adalah jajar genjang yang 2 sisinya berurutan sama panjang. Nah, pada motif kain tenun ini memiliki 2 sisi yang berurutan yang sama panjang, yaitu dengan ukuran 5,5 cm. Dan karena ini adalah segi 4 yang semua sisinya 5,5 cm, maka secara otomatis semua pasang sisi berurutan memiliki panjang yang sama. Karena semua sisi sama panjang, maka sudah pasti ia memiliki pasang sisi yang berhadapan yang sama panjang, yang menjadikannya jajar genjang. Pembuktian yang kedua yaitu pembuktian menurut teorema 2.12, yang dimana bunyinya adalah semua sisi pada belah ketupat itu kongruen. Nah, pada motif kain tenun ini memiliki 4 sisi yang saling berhubungan sehingga memenuhi syarat sebagai bangun segi 4. Nah, sisi-sisi pada motif ini mempunyai panjang yang sama yaitu 5,5 cm. Di dalam bab 2 yaitu tentang segi 4, teorema 2.12 ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia menjelaskan bahwa belah ketupat adalah bangun yang semua sisinya kongruen atau sama panjang. Karena keempat sisi-sisi pada motif kain tenun ini sama panjang, maka menurut teorema 2.12 ini motif kain tenun ini merupakan belah ketupat. Pembuktian yang terakhir yaitu pembuktian pada teorema 2.15. Di mana bunyinya adalah jika suatu segi 4 adalah sama sisi, maka itu adalah belah ketupat. Nah, pada motif kain tenun ini berbentuk segi 4 karena memiliki 4 sisi. Kemudian diketahui juga bahwa motif kain tenun ini memiliki panjang sisi yaitu 5,5 cm. Karena semua sisi memiliki panjang yang sama yaitu 5,5 cm, maka keempat sisi motif tenun tersebut kongruen atau sama panjang. Oleh karena itu, motif kain tenun tersebut memenuhi kriteria sebagai segi 4 yang sama sisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motif kain tenun ini adalah belah ketupat. Melalui 3 pembuktian yang tadi, yaitu definisi belah ketupat, teorema 2.12 dan teorema 2.15, dapat disimpulkan bahwa motif kain tenun ini termasuk ke dalam belah ketupat. Karena melalui 3 pembuktian tadi sudah terbukti bahwa motif kain tenun ini adalah belah ketupat. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!